Iya, ketemu lagi di video yang kesekian kalinya. Dan untuk kali ini saya penasaran mencoba Linux Mint, di mana Linux Mint ini sudah sampai versi ke-20. Saya menggunakan Linux Mint versi 20. Namanya codename-nya Juliana, tulisannya Uliana, nggak tahu yang benar bacanya Uliana apa Juliana. Dengan Linux Mint ini komputer jadul saya bisa terasa lancar, halus, dan entah kenapa kok ini bisa sehalus ini ya. Saya bandingkan dengan menggunakan Windows 10 itu masih terasa halus yang ini. Dan juga kadang-kadang di Windows 10 itu memorinya boros, tiba-tiba sudah sekian giga, padahal baru masuk di desktopnya saja. Jadi kelebihannya menurut saya ini sudah cukup halus ya. Coba di scroll seperti ini untuk YouTube sudah halus. Nah, ini nanti saya akan download coba yang ini Studio Bitwig Studio. Nah, ini sudah saya lihat contohnya lah. Untuk laptop yang saya gunakan itu adalah laptop Lenovo G4045 dengan RAM bawaan adalah 4 GB, dimana di dalam laptop itu sudah tertanam AMD Radeon A8 6410, AMD A8 6410 dengan grafiknya pakai Radeon R5 ya. Radeon R5 belum R7. Jadi laptop ini sekarang sudah sangat murah, sekitar 1,6 juta. Dan dulu saya beli sekitar 4 juta. Oke. Jadi ini Linux Mint berjalan sangat halus. Dan ini kalau misalkan kalian pengen nyoba bisa download gratis ya. Ini Linux Mint itu gratis 100%. Jadi tinggal cari internet, cari wifi, bawa laptopnya, kemudian download, kemudian masukkan ISO-nya ke dalam flash disk, bisa diinstal di laptopmu yang mungkin bisa jadul, mungkin seangkatan laptop saya ini. Dan untuk screen recorder ataupun perekam layarnya ini menggunakan Focus Screen. Focus Screen ini cukup enteng programnya, jadi untuk merekam apa saja kegiatan di layar. Nah, ini kalau kamu pengen buat video tutorial tentang komputer bisa menggunakan Focus Screen ini. Ini 100% gratis. Dan ini menurut saya cukup bisa diandalkan dengan menu-menu yang sederhana seperti ini, tapi sangat bermanfaat. Focus Screen. Kemudian saat ada beberapa software yang sudah terinstall di sini, misalkan di Office di sini. Kalau di Windows itu belum terinstall software Office apapun, tapi kalau di Linux ada software bawaan yang sudah terinstall di sini. Ini saya bahas tentang Office, yaitu salah satunya untuk mengetik ataupun pengolah kata. Oke. Maaf, bukan pengolah kata ya. Spreadsheet ataupun lembar sebar. Lembar sebar ini kalau di Windows, Microsoft Excel. Kalau di sini menggunakan LibreOffice Calc. Oke, software apa saja yang sudah ada di dalam Linux Mint ini? Satu Office, yang kedua tadi ini pemutar video, dan ya terutama pemutar video ini menggunakan Celluloid. Celluloid ini salah satu program semacam kalau di Windows itu GOM Player atau Windows Media Player ataupun yang lainnya ya, saya nggak hafal. Cuma sudah lama nggak pakai software macam-macam ya. Ini contohnya Celluloid ini. Kemudian untuk bawaan lain untuk pemutar musik ada Rhythmbox. Dan ini Kazam Kdenlive ini yang baru saja saya install. Kemudian ya itu di sisi software. Jadi kamu bisa menambahkan software dari ini.
semacam kalau punya HP Android itu ada yang namanya Google Play. Jadi Google Play itu mengadopsi yang disebut dengan software center di Linux ya, software manager. Jadi kita bisa cari software yang kita inginkan. Misalkan kalau di Windows itu ada semacam Corel, kalau di sini ada yang namanya Inkscape. Ya, coba loadingnya kayak apa. Nah, ini Inkscape. Jadi kalau misalkan kalian punya software Corel di Windows, lah ini untuk Corel, semacam Corel ya, bukan Corel ya, semacam Corel yang bisa berjalan di Windows ya namanya, bukan, semacam Corel yang ada di Linux namanya Inkscape. Kemudian kalau untuk semacam Photoshop ada yang namanya GIMP. Nah, kita bisa di download di software manager ini. Jadi GIMP itu kita tinggal klik di sini misalkan ya, create image and edit photographs, kemudian sini ya, tunggu loading sebentar ya, masih loading. Jadi untuk loadingnya itu dia ngambil di repository internasional ya, contohnya seperti ini ya. Nanti toolsnya banyak. Nah, kita tinggal install aja di sini. Jadi kita tidak perlu nyari-nyari software ke sana kemari, tinggal masuk ke software manager, tinggal cari di sini, ketikkan apa, kemudian nanti bisa langsung ketemu. Setelah temu kemudian diinstal. Jadi semudah itu ya. Mirip-mirip seperti di Google Play. Jadi Google Play itu mengadopsi software manager seperti ini. Karena dulu core-nya di Android itu menggunakan core Linux. Tapi Linuxnya beda dengan yang di Linux ini ya, Linux di desktop. Itu Linux untuk di mobile. Ya, ini ada beberapa macam software yang sudah dipromot di sini ya. Selain itu kita bisa install Steam juga loh. Steam di Linux. Ya, install Steam di Linux nanti bisa login dah. Ini Steam di Linux bisa diinstal ya. Ya, ini bisa diinstal di sini. Apakah ini bisa Dota? Apakah ada Dota di sini? Kita cek. Oh, ternyata tidak ada. Oke, cukup untuk pembahasan software manager. Ada yang cukup terkesan di sini yaitu gambar-gambar desktopnya. Jadi kita bosan dengan desktop yang itu, kita bisa ganti desktop yang lainnya. Ini sudah ada default untuk Linux Mint seperti apa? Seperti ini. Nah, seperti ini Linux Mint. Nah, yang lainnya coba kayak apa? Ini misalkan. Nah, ini misalkan Linux Mint. Ya, tadi saya yang pakai ini. Ya, kemudian yang di tema Uliana kayak apa istinya? Wis, gambarnya sangat-sangat bagus, sangat-sangat rapat karena ini memang menggunakan pixel yang besar. Perkalian pixelnya sekitar 3000 kali 2000. Apalagi yang ini dengan resolusi yang lebih besar lagi. Wah, ini sangat sejuk ya, sejuk dipandang mata. Kalau yang colorful ya, ini colorful. Ya, udah ini aja. Unyu-unyu dan colorful. Jadi kalau misalkan kamu pengen alternatif selain Windows yang dapat diinstal software-software untuk produktivitas semacam mengetik menggunakan LibreOffice. Selain LibreOffice juga kalian bisa install semacam Office, yaitu WPS Office, free juga, dan bisa dicari di browser ya, WPS Office, tapi dengan akhiran DEB. Nah, DEB ini installable ataupun file yang bisa diinstal. Jadi untuk
Linux itu menggunakan ekstensi DEB. Kalau untuk Android menggunakan APK dan XAPK. Di Windows menggunakan exe, executable, dan di Linux ini terutama yang core-nya adalah Debian, termasuk juga Linux Mint ini menggunakan ekstensi DEB, deb. Jadi nanti bisa dicari di browser ya, di Google Chrome ataupun apapun ya, karena saya sukanya Google Chrome jadi saya browsingnya di Google Chrome. Cari di Office Deb, di WPS Office Deb DEB. Nanti download DEB-nya, kemudian DEB-nya itu langsung bisa diinstal. Cukup halus, cukup lincah untuk klik sana sini kayak seperti ini. Oke, itu saja review Linux Mint menurut saya. Untuk file manajemennya cukup bagus, cukup simple. Ya, ini di home-nya, di download ada apa saja. Nah, di sini Google Chrome Stable. Kemudian videosnya apa saja. Kden Live, template, public, pictures, dan seterusnya. Nah, ini di folder home. Beda dengan Windows. Kalau Windows di sana terdapat drive C, drive D. Ya, saya agak bingung juga kenapa langsung drive C, tidak ada drive A dan drive B. Mungkin kalau dulunya sejarahnya di Windows itu pakai disket yang besar. Disket yang besar itu, yang tipis itu namanya drive A. Kemudian yang floppy disk itu drive B. Kemudian yang drive C itu baru hard drive atau hard disk kalau istilah sekarang. Jadi seperti inilah tampilan Linux Mint Uliana yang versi apa ya ini ya, temanya tema apa, ada dua kayaknya, itu kemarin lupa temanya. Linux Mint ya apa ya, Linux ya Cinnamon ya, ini yang pakai yang tema Cinnamon, gelap syahdu ya. Seperti ini hasilnya menggunakan Linux Mint. Cukup lincah di laptop jadul saya yang berusia sekitar 6 tahun yang lalu. Oke, untuk focus screen ini yang digunakan untuk merekam layar ya, dan cukup untuk ngulik apa itu Linux Mint. Oke, kita ketemu lagi di video yang lainnya.